Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perhitungan volume lumpur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Indrastuti dengan NIM 22010016 dari Prodi D3 Perminyakan. Oke, kita langsung aja next slide-nya. Nah, di sini ada table of content. Di sini kita akan mengerjakan 5 soal ataupun 5 exercise yang berisikan tentang perhitungan volume lumpur dan masih banyak juga. Oke, kita next. Nah, ini dia soal exercise nomor satunya. Bisa dibaca. Yang pertama itu a drill string is composed of 70 XY. Nah, itu kita XY-nya pakai 18.800. Nah, lalu drill pipe and 5 XY. Nah, XY itu kita pakai 16 feet of 8 inch. OD-nya 2,75 inch. ID drill collarnya 9,875 inch. Nah, kita bisa baca ini, lalu kita disuruh mengkonversikan nih perhitungan ya. Ini kita disuruh mengkonversikan, lalu kita menggunakan tabel 1.5 diameter dengan diameter 19,5 lpm per feet. Drill pipe-nya adalah 4,276 meter, sehingga kita harus mencari drill pipe capacity-nya itu berapa. Lalu kita juga harus mencari drill collar capacity-nya itu berapa. Lalu kita juga harus mencari total dari simulasi yang dibutuhkan untuk mensirkulasikan lumpur baru ke dalam bit itu berapa aja. Nah, kita langsung next aja ya ke jawabannya. Nah, ini jawaban yang sudah saya kerjakan. Nah, ini kita dapatkan hasil 4276 kuadrat itu sama dengan dibagi 1029,4. Nah, itu hasilnya 0,01776 BBL per feet, barrel per feet. Nah, ini kita kalikan dengan 8.800 itu nilai dari penjumlahan ini tadi yang kedalaman itu ini kita dapatkan 156,29 BBL. Nah, lalu kita hitung drill collarnya. Ini 2,75 pangkat 2 kuadrat ya, dibagi 1029,4. Nah, kita dapatkan hasil 0,00735. Nah, ini kita 0,735 ini kita kalikan dengan 516. Tadi nilai yang 5 XY karena saya NIM akhirnya 16, maka kita gunakan dua angka terakhir NIM jadinya 16. Jadi kita masukkan 516 di sini sebagai nilainya. Lalu didapatkan hasil 3,79 barrel. Nah, lalu kita hitung total untuk mensirkulasikan
lumpur baru ke bit. Nah, ini rumusnya 0,011776 ini ya. Hasil dari ini tadi, perhitungan ini kita kalikan dengan 8.800 kedalaman. Lalu kita tambah dengan ini drill collar, nilai drill collar ini dengan dikalikan 516. Lalu kita bagi 0,1781 BBL per cycle. Kita dapatkan hasil 898,824 cycle nih. Nah, ini dia. Nah, lalu kita dapat menghitung lagi volume DP-nya dari bawah hingga atas. Itu volumenya yang dibutuhkan berapa aja. Kita pakai volume DP-nya dulu yang kita hitung. 9,875 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi 10 29,5 ini. Nah, sama dengan 0,074 barrel per feet. Nah, hasil ini tadi kita kalikan dengan kedalaman 8.800. Nah, ini jadi didapatkan hasil 619,52 barrel. Nah, ini. Jadi hasil ini tadi, perhitungan ini kita taruh bawah. Kita kalikan dengan kedalaman 8.800. Kita dapatkan hasil 619,52 barrel. Oke, kita sekarang menghitung volume DC. Volume DC yaitu 9,875 pangkat 2 atau kuadrat dikurangi 8 dibagi 10 29,4 didapatkan hasil 0,0326 barrel per feet. 0,0326 ini kita turunkan ke bawah seperti cara yang pertama tadi. Kita kalikan dengan 516. Didapatkan hasil 16,82 barrel. Jadi kita dapat simpulkan dari bottom hingga permukaan, dari di bawah permukaan, dari bawah hingga ke atas permukaan, itu kita masukkan perhitungannya 0,0704 ini hasil ini tadi. Nah, kita kalikan dengan 8.800, kita masukkan ke sini. Lalu kita tambah ini 0,326 ini hasil perhitungan volume DC. Kita kalikan 516, lalu kita bagi 0,1781, maka didapatkan 3572,94 cycles. Gitu. Jadi dari bawah hingga ke atas ini ya, dari bottom hingga surface itu satu sirkulasinya dibutuhkan 3572,94 cycles. Nah, lalu kita next ya ke soal yang kedua, exercise yang kedua. Nah, ini dia soalnya, bisa kita baca. Nah, di sini ada XY lagi. Itu kita gunakan sama seperti kedalaman tadi, kita tambah 1800. Untuk nilai saya itu saya menggunakan nilai 2900 feet. Nah, ini jadi 2900 feet of 19,5 lbm per feet drill pipe and 600 feet of 147 lbm per feet drill collar are suspended off the bottom in
15 lbm per galon mat. Nah, ini kita bisa baca lah ya, baca dulu. Ini datanya. Lalu kita bisa langsung next aja ya ke jawabannya, cara mengerjakannya. Nah, ini dia jawaban dari saya. Itu yang pertama, kita harus menentukan berat casing berat drill string di udara. Nah, ini itu W sama dengan WDP dikali L kali WDC kali L. Ini sama dengan 19,5 dikali 2900, kan tadi saya menggunakan nilai 2900, ditambah 147 kali 600. Jawaban yang didapatkan yaitu 1447,50 lbm. Nah, efektif berat drill string pada lumpur itu kita dapatkan dengan rumus W 1 min rho M per rho S, yaitu 131,100 dikali 1 min 15 per 7,75 dihasilkan negatif 122.641,93. Nah, kita sekarang mencari hydrostatic pressure pada bagian atas drill collar ya. PI ini 0,052 dengan dikali mat weight dikali L didapatkan 0,052 kali 15 kali 2900 sama dengan 1716 PSIG atau PSI gas. Lalu pada bottom drill collar itu kita menghitung dengan rumus 0,052 dikali mat weight dikali L, yaitu 0,052 dikali 15 dikali 600 didapatkan 468 PSI gas. Lalu ada lagi perhitungan cross sectional area dari 19,5 lbm per feet, itu drill pipe. Nah, kita hitung jadinya 19,5 dibagi 490 dikali 144 didapatkan hasil 5,730. Lalu kita hitung pada 147 lbm per feet drill collar, kita hitung rumusnya WDC dibagi 490 dikali 144. Jadi kita masukkan angkanya 147 lbm per feet dibagi 490 dikali 144, kita dapatkan hasil 43,2. Lalu kita hitung tension pada drill pipe sebagai fungsi dari kedalaman. Ini tensionnya ini. Nah, rumusnya W drill pipe dikali L dikurangi D ditambah W drill collar dikali L ditambah pressure 1 dikali A2 dikurangi A1 dikurangi A2 dikali A2 dikurangi 0. Nah, kita masukkan angka ini ya, nih 16,5 dikali 2900 dikurangi D ditambah 147 dikali 600 ditambah 1716 dikali 43,2 dikurangi
5,730 dikurangi 468 dikali 4 3,2 didapatkan hasil 175.180,92. Nah, untuk dari perhitungan ini kita perlu mengingat persamaan garis lurus dengan slope itu 19,5 lbm per feet dengan intercept di permukaan. Lalu kita hitung yang terakhir, yaitu untuk menentukan kedalaman di bawah 10.000 feet. Kita hitung W drill collar dikali L dikurangi D, lalu dikalikan pressure 2 kali A2, dimasukkan angka 147 kali 600 kali 9,875 pangkat 2 dikali 468 dikali 432 didapatkan hasil 173.889. Itu dia jawaban dan penjelasan dari nomor 2. Sekarang kita next. Nah, ini dia exercise nomor 3. Ini soalnya. Nah, ini 12 lbm gallon mud is being calculated at 400 gallon per minute. The 5-in drill pipe has internal diameter of 4,33 inch and the drill collar have a internal diameter of 2,5 inch. The bit has a diameter bitnya 9,875 inch. Nah, kita harus menghitung rata-rata dari drill pipe, drill collar, volumenya juga ini anulus. Kita langsung hitung aja. Nah, ini jawabannya. Yang pertama kita harus menentukan ini kecepatan DP. Nah, kecepatan DP-nya ini kita masukkan 400 ya kan? Tadi 400 nilai sirkulasinya 400. Lalu kita bagi 2,448 dikali 4,33 kuadrat, kita dapatkan hasil 8,715 feet per second. Lalu kita hitung drill collarnya sama 400, lalu kita bagi 2,448. Nah, ini yang kita ganti sesuai kalau drill collar itu berapa. Drill collar tadi di data 2,5, kita kuadratkan, lalu kita hitung hasilnya 26,143 feet per second. Lalu ini kita menghitung volume anulus antara DP. Itu 400 masukin sesama, lalu dibagi 2,448. Nah, ini dia nih. Kita beda ininya sesuai data 9,875 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, kita dapatkan hasil semuanya 2,253 feet per second. Oke, seperti itu penjelasan di nomor 3. Kita next slide. Nah, ini adalah exercise soal nomor 4. Kita bisa baca. Pada wheel control, pada bottom hole ditentukan sedikit lebih besar dari tekanan formasi sehingga sirkulasi kick akan keluar dan kill mud akan dimasukkan. Nah, kita langsung ke jawabannya aja. Cara mengerjakannya. Nah, ini kita yang pertama menjawab yang A itu tadi dulu.
berapa kita karena ini, lalu kita PDP itu apa? PDP itu tekanan permukaan pada saat sumur ditutup. Lalu yang jawaban yang B itu kondisi saat kick fluida, dan saat fluida itu kick lalu bisa terangkat, lalu kill mat tadi bisa disirkulasikan. Nah, ini dia rumusnya, di sini ada, keterangannya juga ada seperti itu. Oke, kita next aja langsung ke soal yang terakhir. Nah, ini dia, kita bisa baca dulu ya ini. Pokoknya ini datanya, nanti kita next ke jawabannya. Kita langsung next aja ya ke jawabannya. Nah, ini jawaban exercise nomor 5. Tekanan fluida itu PB sama dengan 0,98 dikali SG dikali kedalaman. Lalu kita masukkan 0,098 dikali 0,5 sesuai data yang tadi, dikali kedalamannya tuh 3400 sesuai data. Lalu kita dapatkan hasil saat 1666. Lalu kita mencari PA asumsi itu 0,098 dikali SG dikali kedalaman, sama rumusnya. Kita masukkan 0,098 dikali 0,5 lalu dikali 3700, kita dapatkan hasil 1813. Nah, kita harus menghitung nih perbedaan tekanan antara PB dengan PA ini tadi dengan cara PA ini, hasil PA ini dikurangi PB, kita dapatkan hasil, sebelumnya kita masukkan nilai 18,13 dikurangi 1666 sama dengan hasilnya 14,7. Lalu kita menghitung densitas relatifnya itu berapa. Rumusnya PB dikurangi PA dibagi 0,098, lalu kita masukkan sama, lalu ini adalah rumusnya seperti itu. Oke, untuk penjelasan exercise dari nomor 1 sampai 5 sepertinya udah selesai ya, sudah dijelaskan. Lalu kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan perhitungan volume lumpur pemboran ini tadi. Yang pertama, kita dapat menghitung volume lumpur pemboran. Jadi kita juga dapat mengerti, dapat tahu bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana rumusnya untuk menghitung volume pengeboran. Lalu yang kedua, kita juga dapat menghitung berapa volume DP, berapa volume DC, berapa volume anulusnya, dan juga tadi kita juga bisa menghitung berapa velocity-nya gitu. Lalu yang ketiga, kita juga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi drillability dan laju pengeboran gitu. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam saya menjelaskan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.